Sri Haryati Pangestu yang kami hormati sesepuh sekaligus mantan pejabat Disnaker Kota Magelang beserta istri, Abu Karam Bapak Zainuddin dari Basnas, serta Bapak Ibu karyawan Disnaker Kota Magelang beserta istri. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Reagenda Mahardika ST disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Olan Setiadi MAMSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya takdimi Al-Mukarram Bapak Kiai Jainuddin. Yang saya hormati senior Bapak saya, ini ada Pak Sugiarto, ada Pak urutannya Pak Giarto dulu, Pak Aris ya, setelah itu Pak Tony. Ini orang kamu lain-lain tuh Pak. Jadi ini sesepuh saya, sesepuh kami semua, dan Ibu Giarto, Bu Jami Teti, matur suwun kerawuhannya di Dinas Tenaga Kerja di kantor kita ini dalam rangka kegiatan halal bihalal sawalan ya. Dan tentunya marilah kita senantiasa tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, nikmat rezeki sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam suasana Idul Fitri. Tentunya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini sudah hari ke-11, masih dalam bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kekhilafan kami dalam bersilaturahmi. Tentunya semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, mengampuni segala kesalahan kita semua, dan insya Allah dapat dipertemukan kembali nanti di bulan Ramadan dan bulan Syawal yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini dengan segala keterbatasan mengapa kami selenggarakan di tempat ini, tidak di luar kantor, karena memang untuk ajang nostalgia Bapak Giarto, Pak Aris, Pak Tony, menyambung silaturahmi kita, walaupun sudah purna, tapi saya yakin hati Bapak-Bapak dengan kami pasti masih terhubung, terkoneksi, dan kami juga senantiasa mohon bimbingan, mohon doanya agar kami yang melanjutkan perjuangan Bapak-Bapak ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja ini. Dan matur suwun sangat sekali lagi saya ucapkan atas kerawuan Bapak dalam acara halal bihalal ini. Dan tentunya juga harapan kami, walaupun lama tidak ketemu, silaturahmi tetap terjalin. Kami tetap mohon untuk selalu diingatkan, selalu diberi nasihat manakala mungkin kami berjalannya tidak pas, mohon selalu diingatkan, karena panjenengan semua adalah orang tua kami, sesepuh kami, sehingga kami masih perlu untuk diberi tausiah, diberikan nasihat dan sebagainya. Dan tentunya mohon nanti Pak Kiai untuk memberikan pengawasan hikmah nanti halal bihalal dalam acara pertemuan pada pagi hari ini. Demikian sambutan dari saya mewakili rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja. Tentunya ada banyak kekurangan dalam kami memberikan tempat pasugatan, hubungan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian sepatah kata dari perwakilan sesepuh sekaligus
mantan pejabat Disnaker Kota Magelang, mohon izin berkenan Bapak Dr. Andes Sugiarto untuk menyampaikan sepatah kata. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis Tenaga Kerja, Mas Wawan beserta istri, beserta para pejabat dan karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Yang saya hormati Bapak Zainuddin dari Basnas Kota Magelang, yang insya Allah nanti tadi akan memberikan tausiah untuk kita semua. Tidak saya lupakan Mas Aris dan Mas Tony. Terlebih dulu marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini mengundangkan Dinas Tenaga Kerja untuk halal bihalal dan silaturahmi keluarga Disnaker dan mengundang mantan-mantan yang pernah tugas di sini. Ini saya mewakili Mas Aris dan Mas Tony, tapi kalau senioritas saya sebenarnya senior Mas Tony. Karena kalau jabatnya di sini duluan saya, tapi kalau senioritas senior Mas Tony. Mas Tony saya baru Mas Aris. Kebetulan saya duluan di sini. Saya masuk, ini nostalgia betul dari bilang Mas Wawan itu. Saya pindah dari Surabaya ke sini tahun 2000. Jadi kebetulan saya kakandet terakhir di era Orde Baru di sini. Ya, kepala tenaga terakhir yang baru di sini. Dulu wilayah kerjanya masih 3, Kabupaten Magelang, Kota, dan Temanggung. Jadi kepala tenaga terakhir saya. Dan kepala dinas tenaga kerja yang pertama di sini ya saya. Karena apa? Alhamdulillah almarhum Bapak Haryanto tetap mempercaya saya sebagai kepala dinas di sini, walaupun saya baru datang di Kota Magelang sebenarnya, baru setahun lah saya di Magelang, otonomi daerah, sehingga saya tetap dipercaya oleh beliau di kantor ini sampai tahun 2006. Jadi terhitung saya 7 tahun di sini, 2000 masuk, keluar 2006 masuk dinas perindustrian. Ya, diikuti Mas Tony. Mas Tony ini ikuti saya terus. Saya masuk sini, Mas Tony di sini. Ya, saya keluar ke Disperindak. Saya keluar Disperindak, Mas Tony masuk Disperindak. Cuman saya masuk Sekda, Mas Tony nggak sempat sampai Sekda karena usia langsung pensiun. Kalau usia masih pasti Mas Tony yang masuk. Jadi terima kasih. Yang pertama, saya dan teman-teman diberi kesempatan nostalgia di sini dan menghadiri halal bihalal ini, silaturahmi ini. Yang kedua, tentunya karena masih di bulan Syawal, suasana silaturahmi ulangi, suasana Syawalan masih dalam suasana Syawalan. Tidak lupa saya pribadi dan istri serta keluarga juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Tentunya diiringi doa semoga yang utama mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa ketemu Idul Fitri lagi. Saya kira itu saja ya. Mungkin sedikit ya. Tidak lupa saya juga tentunya Mas Tony dan Mas Aris juga mendoakan pada Mas Wawan serta jajaran keluarga karyawan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini, semoga panjenengan semua di bawah komando Mas Wawan dinas ini beserta karyawannya dibaringi sehat, ya, dibaringi selamat dan sukses dalam membantu wali kota melaksanakan fungsi ketenagakerjaan di Kota Magelang. Paling tidak, ya tentunya saya sering menggunakan istilah 3S. Prinsip kerja saya dari dulu itu 3S. Awalnya sehat, itu nomor 1. Apa? Kita prestasi bagus, karir bagus, uang banyak, tapi sakit-sakitan itu tidak ada artinya uang. Uang akan habis untuk biaya berobat.
Itu prinsip kerja saya yang saya terima dari senior saya dulu. 3S. Sehat, nyambut gawe sing penting awake sehat. Supaya awake sehat, ya, daya tahan tubuh kita prima. Kuncinya apa? Kuncinya bekerja dengan senang hati. Bekerja dimanapun, ditugaskan dimanapun, sebagai apapun. Senang hati, supaya bisa senang hati. Landasi, kalau istilah, maaf ya, nanti yang paham itu Pak Zainuddin ya. Istilahnya bekerja itu landasi dengan ibadah. Kalau landasannya ibadah dan senang hati, insya Allah daya tahan tubuh kita akan sehat, akan kuat, badan kita akan sehat. Mungkin pendengar tahu, saya orang kerja ya. Mas Don itu tahu persis gitu. Saya tidak pernah pulang dari kantor sejak dulu. Kalau pekerjaan saya hari itu belum beres, sehingga pulang jam 1, jam 2 itu hal biasa lah kita. Ya. Itu yang pakai hijab itu yang baru datang itu Mbak Eni itu. Ya. Dia kerjakan anggaran sampai jam 3:30 pagi tak tunggoni. Harus beres, kenapa? Tanggung jawabnya di sekda. Orang beres saya yang kena. Tak tunggoni ada masalah saya turun. Ya. Jadi prinsip sehat, maka saran saya, ini pengalaman bukan nasihati ya, tapi pengalaman pribadi. Landasi kerja itu dengan ibadah, dengan senang hati. Insya Allah kalau hatinya senang, nyambut kayak apa sehat. Penyakit itu datangnya dari hati kita sendiri. Yang kedua, selamat. Kerja, awal sehat yang orang selamat ya percuma. Selamat itu dalam arti apa? Dalam arti jangan upayakan semaksimal mungkin, jangan pernah bersinggungan ditimbali aparat penegak hukum. Jangan sampai. Kalau kita bekerja tidak selamat, keluarga taruhannya, nama baik kita taruhannya, nama keluarga besar kita taruhannya. Apa artinya? Tapi kalau kita selamat, ya, bisa menggunakan prinsip selamat ini, maka pensiun itu tenang. Kayak saya, Mas Tony, orang mikir apa-apa, orang khawatir, orang deg-degan. Apa sih harus deg-degan? Apa sih harus dikhawatirkan? Apa yang mau ditakutkan? Ngomong aja apa aja enak. Ya, bukan takabur, Masya Allah ya. Tapi itu pengalaman saya. Alhamdulillah saya udah 5 tahun pensiun ini ya, turu ya dunia, orang deg-degan, orang khawatir ya. Nah untuk selamat, kuncinya apa untuk bisa selamat? Bekerja dalam selamat, loyal. Tapi pengertian loyal kadang salah kaprah. Loyal itu tidak harus gih. Ya. Loyal, nggih, disuruh orang nyambut orang kena, nggih, suruh nyambut sekolah bener, nggih, suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar aturan, nggih, salah besar itu. Itu bukan loyal, tapi menjerumuskan pimpinan kalau staf seperti itu. Loyal itu supaya selamat itu harus loyal. Loyal itu apa? Harus berani berkata tidak. Orang banyak nggak tahu, ini maaf ya, rasanya saya ngapain apa-apa. Orang nggak tahu, ngertinya saya dengan wali kota saya 7 tahun, harusnya saya 8 tahun sekda, tapi saya 1 tahun udah bergantian ini. Ngertinya saya nggak pernah beda pendapat dengan wali kota. Oh sering, adu argumentasi sering. Tapi alhamdulillah wali kota pimpinan saya dulu mau mendengarkan kalau memang itu tidak pas, sehingga saya tahu diri Mas Doni. Saya setelah pensiun itu dikenal sebagai mantan orang Pemkot atau mantan sekjen paling galak, paling atas. Kenapa? Mungkin membenarkan prinsip kebenaran itu sulit, tidak mudah. Nah guru saya salah satunya Mas Tony ini. Mas Tony waktu itu asisten ya. Untuk hal-hal yang bersinggungan dengan hukum, ini rekan saya diskusi. Untuk bisa berani berkata tidak, saya yakin ini tidak bisa. Tapi supaya mantap komposisi saya bukan orang hukum. Ya, saya tanya, saya selalu tak ajak ngobrol. Tidak Pak. Nggak Mas, cocok. Tidak. Ya. Untuk mempertahankan supaya selamat, lepas jabatan pun nggak apa-apa, dipindah nggak apa-apa. Yang penting selamat. Kenapa? Tampaknya bukan saya, istri saya, anak saya, mertua saya, waktu itu masih sugeng ya. Mertua saya di timur sana, keluarga besar saya di Solo Timur, ya, taruhannya terlalu berat kalau kita geng-geng belum. Nah ini pengalaman saja. Itu yang kedua,
loyal. Nah, tapi loyal kan nggak petik. Orang loyal itu maksudnya kok nopo manut. Kalau perintah salah harus berani mengatakan tidak. Artinya apa itu? Loyal yang benar. Artinya apa? Supaya pimpinan kita nggak terjerumus. Nah, selamat itu bukan hanya selamat diri kita sendiri, egois. Kalau selamat diri kita sendiri. Prinsip selamat yang saya sampaikan, saya harus selamat, anak buah semua harus selamat, atasan saya harus selamat. Kalau salah satu tidak selamat, saya tidak mau. Kalau ngotot, saya tidak mau terlibat. Parah pun saya tidak mau. Ya. Hanya parah saya tidak mau loh. Kenapa? Itu tidak. Nah, alhamdulillah wali kota ini kalau nggak ada parah saya nggak mau tekan. Nah, jam 1 malam pun saya digedor di rumah dinas orang minta parah. Karena ada yang mendesak, itu pengalaman. Jadi selamat itu menggorek aja golek selamat awake dhewe. Selamat nggo anak buah, nggo awake dhewe nggo pimpinan. Nek pimpinan ora gendak selamat, ora jangan mau parah. Ini saya mau ngajari Mas Tony itu. Parah itu bentuk tanggung jawab. Ya. Ini yang kedua. Yang terakhir sukses. Sukses bukan berarti harus nomor 1 ukuran sukses itu. Ukuran sukses yang saya pahami, yang saya pedomani, yang saya gunakan, yang saya ikuti adalah paling tidak kinerja kita tidak dipandang sebelah mata. Itu udah sukses. Alah, biar kalian sektor bermujur ya. Jadi goblok ya. Jadi orang ngerti apa-apa, kan mujur. Wong goblok tak disekja. Mujur, Allah mengendaki. Ya. Jadi sukses itu harus dari nomor 1. Ya. Mohon maaf nggak takabur ya, karena semua Allah ya. Saya bersyukur sama Allah dengan apa yang sudah saya peroleh, saya miliki, saya cukup bersyukur. Sehingga saya tidak mau apapun juga. Bukan takabur buat dia, masya Allah. Jangan dikira ya, wah Pak Gatot kan ngangguran. Kalau saya mau ya banyak yang mau merekrut saya. Ya. Dijadikan direktur utama sebuah PT pun saya tidak mau. Diangkat jadi direktur SDM di sebuah perusahaan besar, nggak mau. Ya, ada saksinya semua itu. Kenapa? Ya, ada saatnya mencari, ada saatnya menikmati, ada saatnya generasi berikutnya melanjutkan. Ya, bukan takabur. Saya alhamdulillah menjadi staf itu saya hanya berapa bulan? 11 bulan. Saya jadi PNS tahun 86 baru, Maret 86. Ikut prajabatan diangkat PNS di Jakarta. Basic saya Kepala RI di Gatot Subroto sana. Kemudian 1 tahun 87 saya sudah eselon 4A. Ada biodata di kepegawaian di pegawai kota. Kemarin waktu BKD minta data saya, biodata saya, kok jalur minta biodata saya? Di kantor masih ada kan komputer zaman sekarang. Masa komputer zaman ini sudah terhapus semua. Waktu kemarin saya sempat mau diminta jadi pansel sekda harus dibatalkan itu, minta data saya itu tak kasih. Ya. Tapi tolong gawe aku tak teken bae gitu. Karena kalau saya buat biodata sendiri harus bongkari dokumen guys. Dibuatkan tak teken, tapi Tuhan menghendaki lain, saya jalan dari panitia seleksi sekda. Walaupun izin dari KSN sudah turun. Jadi itu kunci. Alhamdulillah ya, dengan prinsip 3S tadi ya, maka insya Allah ya, badan kita sehat ya, sampai selamat itu bukan hanya saat bekerja, sampai dengan pensiun ya, masih bekerja lalu jadi kekuasaan ya. Tapi kan udah pensiun apa kekuasaannya? Nggak ada ipoh pakai HPH itu. Mungkin kalau jabat mungkin ya masih ada yang pakai barangkali ya. Udah pensiun mau ngapain? Ukurannya setelah pensiun. Saya masuk ke PKK di sini umur saya baru 39 tahun loh. Pangkat saya 4B baru itu. Tahun 2000 pangkat saya 4B masuk kantor sini. Apa saya hebat pintar? Enggak. Kenapa? Ya, tadi bekerja dasar ibadah.
Saya kira itu saja, nanti malah saya aktif memberikan ceramah. Saya kira itu saja, ya, sekedar sharing. Ya. Kenapa saya suka sharing pada yang mau diajak sharing? Ini saya anggap mau diajak sharing karena undang saya. Tidak sedikit yang minta sharing dengan saya, nggak saya buka. Kalau dihitung lebih dari 40 orang datang ke saya, yang pensiun maupun yang aktif gitu. Tapi ketemunya nggak pernah di rumah saya. Betul ditanya istri saya. Lebih dari 40 orang yang ketemu saya minta pendapat saya. Ya. Itu kenikmatan tersendiri. Ya. Karena saya diundang berarti ini mau mendengarkan omongan saya kan. Ya. Kalau yang datang saya memang dia minta saya ngomong. Kalau di sini kan ya undang berarti mau kalau saya ngomong boleh toh. Jadi minta maaf ya, saya orangnya belak-belakan. Ya alhamdulillah ya. Jadi apa namanya, bukan duri, bukan apa, sharing ya. Kenapa? Ingat ya, ini yang terakhir. Kesuksesan pimpinan itu bukan karena hebatnya pimpinan, karena dukungan backup daripada anak buah. Ya. Saya bahasa anggaran nggak pernah rapat kerja di DW anak baru. Saya semua yang jawab. Kakaknya semua. Nggak ada anak buah itu baru jawab. Saya semua. Saya dapat dari staff. Kesuksesan pimpinan itu salah satu faktor penentunya adalah dukungan anak buah. Sehebat-hebatnya saya mungkin ya, kalau katakanlah saya mengatakan saya, tapi saya nggak katakan hebat. Kalau tidak di backup oleh teman-teman di bawah nggak mungkin. Bayangkan masalah itu, jam 11 malam masih tak telepon, tak suruh kantor penting itu harus datang kantor, datang. Ya. Kalau saya nggak juga Mas Tony, Mas Aris dan sebagainya, nggak mungkin saya selalu berdisik dari, terutama dari aspek hukum itu Mas Tony saya nggak pernah lupa. Saya kira itu saja, ini sekedar sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Zainuddin dan sekaligus berkenan memimpin doa bersama. Kami silakan. Terlambat denda loh. Terlambat denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi tashakkuri ni'amihi tatazzajjatun ni'mat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidul ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ulil karamati wa darajat. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Kadis Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Wawan Setiadi, seluruh bapak-bapak mantan kepala dinas tenaga kerja, ada Bapak Tony tadi sudah menyampaikan yang sangat semangat sekali, sekaligus mantan sekda yang senior, dan juga Bapak Aris, Pak Sugiarto ya, maaf, Pak Sugiarto dari Pak Sugiarto dan Ibu yang sudah akrab, seluruh karyawan-karyawati dinas tenaga kerja, hadirin hadirat semuanya, rahimakumullah akramakum. Alhamdulillah, syukurillah, pertama-tama tentu kita bisa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diulur umurnya sampai sekarang. Diulur bisa menemukan hari raya menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semuanya sudah diwisuda, semuanya kemarin diwisuda menjadi orang yang bertakwa, hudal
uiddat lil muttaqin. Apa? Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, semoga atau agar bisa bertakwa. Kita semuanya sudah selesai Ramadan, sudah wisuda menjadi orang yang bertakwa. Cuma wisuda biasa nilainya ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6, ada yang kumlot. Nggak tahu ini yang kumlot siapa, yang nilainya 5 siapa. Tapi kita husnudzan, Allah semoga menerima amal kita semuanya. Amin Allahumma amin. Memang yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diterima apa tidak. Cuma tanda-tandanya saja. Sebagaimana hujan itu tandanya mendung, tapi belum tentu mendung itu juga mesti hujan. Yang tahu mau hujan betul ya Allah. Ya, kemarin juga yang mau muncul hilalnya itu Allah SWT. Coba kita bisa ngintip saja, oh ini sudah 3 derajat, bisa ngitung saja tanda-tandanya. Ini juga yang puasa kita, qiyam kita semuanya, sedekah kita, apalagi tadarus kita semuanya, dinamika Ramadan itu semuanya kita lakukan, semuanya kita berharap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tahu sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga taubat juga, amal kita semuanya, taubat kita yang tahu bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya hanya Allah. Tapi tanda-tandanya ini paling penting, tanda-tandanya. Apa tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga seluruh amal-amal kita? Ulama ada yang menyebutkan wa alamatu qabul bitta'ah bitta'ah. Tanda-tandanya amal ketaatan kita diterima kalau setelahnya itu ada ketaatan lagi, ada kebaikan lagi. Wa alamatu raddiha, dan tanda-tanda ditolaknya adalah antu sholat bimaksiyah, disambung dengan maksiat. Kemudian dilanjutkan ma ahsanul hasanatu bil hasanati wa akbahus sayyati bil hasanati. Sebaik-baik kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan, dan sejelek-jelek kejelekan adalah yang dilakukan setelah melakukan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kejelekan saat ini, sementara kemarin kita sudah melakukan kebaikan, itu sejelek-jeleknya kejelekan. Jadi wong nglakoni dosa sakwise nglakoni kebaikan itu langkung dosa. Kemarin kan kita sudah, insya Allah, ketika Ramadan sudah taraweh, sudah tahajud, sudah tadarus, sudah puasa, sudah sabar. Ya, sebelum datangnya maghrib kita sudah disiplin, taat. Semuanya kebaikan dilakukan dengan ikhlas, imanan wahtisaban. Tapi kemudian kita tidak bisa istiqomah sekarang, tidak bisa apa bahasa Pak Wawan, sustainable, tidak bisa berlanjut. Ya itu berarti kejelekan yang paling jelek karena kemarin. Jadi sesuatu itu tinggal melihat yang akhir. Al-umur bi khawatimih. Perkara itu tinggal melihat akhir. Dulu baik, tapi sekarang jelek, itu jelek. Dulu jelek, sekarang baik. Makanya ada istilah husnul khotimah. Bapak-bapak yang sudah riset, yang sudah pensiun ini berusaha lebih baik daripada yang kemarin. Makanya lebih Pak Osgiarto tadi lebih menggebu-gebu, mungkin lebih menggebu dari yang kemarin. Itu ya tidak aneh karena memang berusaha lebih baik daripada yang kemarin. Cuma posisinya aja beda. Kemarin di kantor, sekarang tidak di kantor. Sekarang harus lebih baik daripada yang kemarin. Ya cuma posisinya lebih baik di rumah. Tapi tidak kemudian keluar, wah sekarang masih bebas tugas. Kan Pak Giarto juga Pak Aris, Pak Tony juga belum pensiun sekarang, masih hidup. Kita semuanya juga belum pensiun. Pensiun yang sesungguhnya kalau sudah di innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah pensiun. Nah, kesuksesan yang sesungguhnya nanti masih ada kita. Ketika kita dijemput
gitu, dengan radiyatan mardiyah. Allah ridho dan kita ridho bertemu Allah. Allah suka, kita suka bertemu, itu radiyatan mardiyah, sukses. Makanya betul tadi itu Pak Kiai, selamat dulu sekarang. Sebelum selamat di sana, sekarang selamat di sini. Supaya di sana selamat. Kalau tadi S, sekarang saya T ya, yang dekat ya. T ya. Jadi karena bulan Syawal ini ya ada kupat. Kupat itu kan laku papat. Ya, ini sebuah simbol yang punya nilai filosofis tinggi, walaupun pada sekarang menjadi syarat ya. Sebenarnya adalah isyarat ya. Tumpeng juga sebenarnya kan isyarat. Situ ada isyarat. Kenapa harus lucu gitu kan, supaya tambah rekat, tumpeng singkatannya kepanjangannya supaya tambah mempeng gimana, cengkir supaya kenceng dikir, kupat ya laku walaupun tidak ada kupat sekarang diganti lontong. Kalau kupat ngaku lepak lontong olone kodong, semuanya adalah isyarat. Tapi sekarang menjadi syarat. Satu hari neraka kupat dan murad jas. Nanti tidak tahu ini ada kupatnya apa enggak. Kalau enggak berarti kurang syarat tuh. Tapi walaupun tidak ada, yang penting isyarat. Sekarang orang nontonnya rasa bahasanya ini wajib gitu kan. Tapi sebenarnya adalah isyarat bukan syarat. Tapi ya syarat dulu baru menjadi isyarat ya, walaupun tidak harus menjadi syarat. Itulah kearifan para pendahulu-pendahulu dulu supaya agama ini tidak terasa, bisa dipahami oleh masyarakat ya. Jadi 4 ya istilahnya, laku papat. Pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu kenal mengenal. Ta'aruf itu saling mengenal. Kalau kita tidak saling mengenal, kita didahului suruh kenal mengenal. Kita berbeda-beda. Tidak bisa terus kemudian kita sama semuanya. Beda pendapat tadi ya, tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan beda pendapatan. Kalau beda pendapatan tidak apa-apa, beda pendapat. Jadi Pak Kiai sungguh menginspirasi saya. Beda pendapat apa-apa, berbeda tidak apa-apa. Gitu. Al-mu'minu ya'rifu wa yu'lamu. Dikritik juga mau dikritik. Makanya ada T, selanjutnya adalah tawasau. Jadi sebelum saling memasihati ada ta'aruf tadi, itu bukan hanya saling mengenal tapi tafahum, memaham. Oh ini Pak Wawan ini sukanya begini, sukanya beliau ya, kita harus memahami. Umpamanya gitu. Oh Pak ya ini sukanya disiplin, dikasih kita harus itu memahami seseorang supaya perkenalannya itu bisa bisa lebih dekat lagi, ta'aruf, memahami, sehingga nanti ada toleransi, ada kita memahami. Orang kalau nanti sukanya guyon, yang satu sukanya kenceng, wah tidak memahami, mesti jak guyon mesti nesu gitu. Jadi itu akhirnya kursi dia orang belum madep gitu. Akhirnya dipindah juga, dendam makanya awas gitu. Tidak memahami. Jadi ta'aruf, memahami. Kemudian tawaso, saling nasihat menasihati. Karena kita manusia itu kan tidak sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial dan juga individu. Sejak awal itu makanya khuliqal insanu min alaq. Manusia diciptakan min alaq, dari darah yang menggantung. Darah menggantung ya selamanya kita akan butuh kepada orang lain, mau menggantung. Dan kemudian wah saya udah sendiri aja bebas. Selamanya tetap kita akan membutuhkan orang lain, dan juga kadang nasihat orang lain. Ada itu. Makanya ada istilah orang yang mengajari satu huruf itu adalah guru kita. Dan betul tadi, kita besar bukan karena menjadi pimpinan, tapi mungkin karena di backup oleh bawahan. Itu karena memang jamaah, ya tullah halal jamaah, rahmat Allah akan diberikan kepada jamaah. Nabi juga bersama para jamaah.
Pemimpin-pemimpin organisasi semuanya ya kalau tidak ada orang-orang sebelahnya tidak menjadi besar. Semuanya suami tanpa ada istri juga payah ini. Mamane dunia niki yo lanang kabeh wah payah tenan. Paling olahragane langgar tok. Ya kan ada ya itu yang tipe yang profilnya seperti yang kayak suami laki-laki, ada yang harus lembut seperti perempuan. Tidak bisa disamakan. Makanya ini sudah diumumkan oleh Allah. Kalau saya bikin semuanya sama, saya bisa. Kabeh gawe sugih, kabeh ya bisa. Semuanya tak gawe atasan, kabeh ya bisa. Sapa bawaane. Nah semuanya harus menjadi ibadah dalam posisi masing-masing. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semuanya adalah pemimpin tadi dikatakan oleh Allah. Semuanya pemimpin dari tanggung jawabnya masing-masing. Yang semuanya akan diberikan, akan minta tanggung jawab. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan dimintai bertanggung. Jangan kira kalau pemimpin itu yang posisinya di kepala saja, di kepala dinas saja, bawahan tidak memimpin. Di bawah itu pemimpin, bahkan dikatakan istri adalah pemimpin, ya, anaknya keluarganya juga. Pembantu juga pemimpin bagi tanggung jawab tugas. Semuanya adalah pemimpin. Sama, bagi sapi mungkin lebih enteng. Kepala dinas yang masih ditanya ini bawahannya jadi jelek semuanya harus ditakoni sesuai kepala dinas gitu. Sama. Nah, suami yang ditanya tentang keluarganya ya tanggung jawab pemimpinnya. Semua. Cuma hisabnya beda. Orang kaya sama orang miskin kan juga beda. Tanggung hisabnya mas ajak 500 tahun akhirat gitu, berpaut 500 akhirat. Ya karena orang yang mau dihisab apanya orang miskin. Mobilnya enggak punya, gitu kan. Uangnya mana? Karena itu ibadah tadi itu betul sekali, tapi harus diilmoni gitu kan, supaya nanti di belakang kemudian itu ya betul-betul sukses dan tenang tidak hanya sekarang. Jadi manusia itu ada disuruh milih satu saqawah fid dunya wa saqawah akhirat, celaka dunia, celaka akhirat. Ada bahagia dunia, sa'adah kita ini bahagia dunia, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Ada beruntung dunia saja, tapi di akhirat celaka. Ada celaka di akhir, celaka di dunia, bahagia di akhir. Tinggal pilih mana. Jadi jangan sampai kita terus celaka, celaka dua-duanya, wah paling susah. Ya. Makanya tujuannya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bahkan ditutup dengan waqina adzaban. Semuanya itu eling neraka gitu. Doa makan saja Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Belakangnya ada waqina adzaban. Semuanya diingatkan neraka. Makan yang enak, makan sate ya dongane padha, Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan dengan tuban, dengan tempe tahu juga Allahumma barik. Nasi putih tok ya Allahumma barik lana, bukan terus kemudian sate Allahumma barik lana, terus kalau pakai soto sama semuanya menjadi berkah yang selamat karena doanya itu waqina ada benar. Ingatlah seakan-akan Allah mengingatkan bahwa ini loh setelah makan itu kamu ada tanggung jawab, yang di belakang ada neraka. Jangan sampai kamu habis makan ini menyebabkan kamu masuk neraka. Saya kira tidak hanya makan saja, semuanya makan ke ibadah, pokoknya sekitar kerja ini ibadah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa di sini tidak hanya ibadah, tapi rumahnya adalah rumah ibadah. Tidak hanya kerjanya, tapi rumah kita adalah rumah ibadah. Rumah ini kantornya adalah kantor tempat ibadah, karena di dalam ibadah. Temannya berarti teman ibadah. Rekan kerja kita berarti teman ibadah kita. Karena itu kita harus berusaha sambung sebaik-baiknya, karena ini adalah teman ibadah. Orang kenal itu juga bahaya, ta'aruf. Kenal orang banyak itu ya resiko satu sisi, tapi satu sisi bisa menjadi ibadah. Banyak orang kenal orang itu ya dosanya akeh karo wong. Gimana? Alhamdulillah halal lebih halalnya yang sering kenal, yang pernah kenal dan sebagainya. Karena di
setiap kenal itu mesti ada interaksi yang salah, entah itu ucapan, entah itu apa perilaku, entah itu hanya kerendahan, hanya niat nih suudon dan makanya suudon itu jelek. Su itu apa? Jelek kan? Kalau orang Jawa ini sok itu kan sebenarnya dari su, yaitu sok, itu sok suudon jelek, suul khotimah baik, apa jelek akhirnya endingnya jelek. Para hadirin sekalian, yang kedua, yang ketiga ya, setelah ta'aruf, tawasul saling menasihati, ada ta'afau, saling memaafkan ini menjadi indikator orang yang bertakwa. Kalau kita sudah wisuda menjadi orang yang bertakwa, gitu kan, ciri-cirinya orang takwa itu apa? Gitu kan. Tadi sudah dibaca oleh Mas Tori tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau di luar biasanya Allah gitu. Tapi kalau kantor rapatnya usul. Tidak apa-apa kantor di sini ya tetap Islam gitu. Ya karena lafal Allah itu ringan sekali diucapkan, tidak perlu pakai bibir. Coba kita ucapkan Allah tidak pakai bibir tuh. Allah. Biar orang itu mudah mengucapkan, dibikin seperti itu nama jalalah, lafal jalalah Allah itu supaya mau mati aja sudah tidak bisa kuat, tenaganya sudah tidak kuat itu masih bisa Allah, gitu kan? Sekarang dilatih. Gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Teng kantor maca Quran ya oleh kan? Ya malah itu gitu. Cepat-cepatlah kalian untuk mohon ampun kepada Allah. Cepat-cepat. Kenapa kok cepat-cepat? Ya keburu mati. Gitu, karena waktu ini berjalan cepat sekali. Waktu berjalan cepat sekali. Waktu itu kapan? Waktu itu ya ini detik per detik, gitu, menit per menit ini waktu. Panjenengan ke WC tadi juga pakai waktu, tidur juga pakai waktu, kesini juga pakai waktu, cepat. Karena itu dipakai sumpah oleh Allah. Wal asri, demi waktu, yang bikin waktu sendiri yang bersumpah. Kalau kita tidak boleh demi waktu, demi langit, tidak boleh yang pakai dengan alam itu cuma Allah Subhanahu itu dipakai sumpah oleh Allah, saking pentingnya waktu. Tidak terasa sudah lebaran lagi, tidak terasa sudah pensiun gimana? Tidak terasa sudah umurnya sudah umur di luar nubuah, usia nubuah itu 60 tahun. Sekarang sudah Pak Giarto sudah pun gitu. Wah, sudah di luar nubuah. Nabi kan cuma 63 ya. Sudah lebih bonus satu tahun kalau ukurannya nubuah Nabi. Cepat sekali karena itu disebut al-waktu kalbar. Di waktu itu seperti barkin kilat, seperti kilat. Karena ada lagu turi putih ditandur nang kebon agung, ana cleret tiba nyemplung dikira kembange apa gitu ya. Cleret niku kilat gitu ya. Turi putih niku napa? Kembang turi niku putih, maksudnya turi niku itu turi nasihat sing berupa kematian. Turi putih. Wong mati kan dibungkus ngangge kain kafan. Makanya bahasane kafan, makanya nek sing weruh yo kafan ya umat. Iki ngoten nggih. Kafan kalau bar pensiun apa cek pas pensiun apa sadurunge pensiun ora ngerti. Kain kafan sebenarnya kafan gitu. Jadi kain turi putih gitu. Itu turi. Kalau maut itu sebenarnya tafkirah bagi orang lain itu tafkirah. Kematian itu adalah merupakan peringatan.
memang untuk sahibul musibah niku ya musibah, tapi bagi orang lain niku adalah ibratun tetap begitu. Pelajaran kapan sajane kita niku mati. Makanya bungkusnya putih. Gitu. Terus ana celeret ibu nyemplung. Gitu. Ana celeret itu kilat. Waktunya cepat sekali, kapan ya cepat atau lambat kita akan tapi waktu ini berjalan cepat. Orang kerasa kok wis pensiun, orang kerasa kok wis tua, orang kerasa kok wis duwe anak, orang kerasa kok bapaknya meninggal. Berarti kalau bapak meninggal segala nanti gilirannya anak. Kayak lo bapak lo udah meninggal ya, lo ramah dia ya masuk lewat putus ya mesti luwes ya. Nah tenang walaupun kematian itu luwes cepat sekali. Cepat sekali, bahkan waktu yang paling banyak tersitakan ketika kita di tempat kerja. Kerja lah pensiun berapa tahun? 58 ya pensiun. Kan tidak ada setengah umur. Tidak ada umurnya 50 kali 2 100, 8 kali 2. Berarti nanti sejarah. Berarti umur kita banyak terpakai di kantor. Karena itu harus baik umur dulu itu berarti ibadah kabeh ya per menitnya. Kulikal insanu khalaqmin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian kecuali untuk ibadah. Jin manusia kabeh kon ibadah. Nah, ibadah kita di mana? Ya, tidak harus di masjid, tidak sholat. Ya, kerja ini adalah ibadah. Karena itu diniat dan teknisnya yang baik. Nah, karena itu ibadah kita jangan dirusak dengan hubungan-hubungan manusia ini yang jelek. Karena Allah sing kuasanya entek, kerjanya habis, ibadah kerjanya habis, kuasanya habis gara-gara suka cekilingan, suka mencaci maki, suka menuduh ini gitu kan. Makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya ashabi wa sahabatku, atadruna minal muslim, apakah kamu tahu siapa yang muflis? Siapa ya? Muflis itu yang bangkrut, pilot, kolek, itu siapa? Enggak modal, madu soko. Terus sahabat ditanya begini, jawab, al-muflis minna kita man laisa lahu dinarun wa dirham. Orang yang kolek itu yang tidak punya uang, Nabi, yang tidak punya dirham. Terus Nabi bersabda, bukan itu yang saya maksud. Terus Nabi mengatakan al-muflis minna adalah man ya'tillaha, siapa yang datang besok kepada Allah disyamihi dengan puasanya, dengan sholatnya, bisolatihi dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, sholat kepada Allah, tapi terus dia bangkrut, habis puasanya kabeh mutek. Kenapa? Karena pernah mendzalimi wa qadhafa hada wasatama hada, menuduh ini, mencaci ini, wasatama hada, terus wasafaka dam hada, mengalirkan darah ini, mendzalimi orang lain. Intinya ukhidha min hasanati, kemudian diambillah puasanya, ibadahnya dan lain-lain. Hasanahnya diambil kemudian diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi itu. Wa infaniat hasanatu, ketika habis tidak cukup amal kebaikannya, maka ukhidha min sayyi'ati sahibi, diambillah kejelekan yang kita dolimi itu, kemudian diberikan kepada yang pernah mendolimi, sehingga entek sholat entek ini malah oleh catatan amal yang jelek, sehingga bilang begini sama malaikat, loh ini kok ada catatan amal jelek ini, peserta saya tidak pernah melakukan, kok ada catatannya seperti ini. Ya kalian kan pernah mendolimi si fulan ini, si A ini, sementara amal kamu dipakai nyarutang, itu tidak cukup, sehingga amal kejelekannya dipakai. Jadi sumpahnya itu seorang ibadah rakeh ning cenggilingan gitu. Ibadah akeh ning gelendenge, ibadah rapat akeh ning gelendenge kita itu baca Qur'annya sama baca HP-nya banyak yang mana Pak? Sharingnya sama Allah sama sharingnya sama manusia, curhatnya sama Allah sama curhatnya kepada saudara sama temannya banyak yang mana? Berkepedok, ini udah puluh akhirnya sing dijai, sing dicurhati ya aduh banyak tidak menyelesaikan. Rampung itu
ngono ya Roma apa riyo gini ya sempat-sempat di parang kritis gitu. Ora badan malah tilik miroro. Dunia sudah terbalik. Gitu. Jadi habis ini amalnya ini, ibadahnya banyak nih, dengkinya, irinya banyak, hasutnya banyak, sudahnya banyak, entah itu sama atasan, sama bawahan, sama sejawat semuanya, ya entek kosongan. Ngamal ibadah kerja yang harusnya kerja itu menjadi ibadah. Kerja itu ibadah itu dikasihkan dari Nabi ketika man batakalan itulah bil halal sisa ya. Siapa yang semalaman itu capek karena tadi kerja pulang jam 5 terus capek lemes karena tadi sudah kerja, tadi dikatakan lembur sampai jam 4 ya Pak Gede. Lemes semalaman capek karena mencari halal, karena ibadah di kantor itu bata maufuran, lalu maka semalaman itu juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak sekedar hanya ungkapan ibadah tok. Di sini ada satu Islam mikir ganjaran, mikir dosa. Barang alhamdulillah semoga karena kerja ini, dengan kerja ini dosa kita diampuni. Amin Allahumma. Begitu mudahnya murahnya Allah. Pokoknya kerja yang baik dosanya kalau itu. Yang paling kadang tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Salah wong gitu ya. Ingat-ingat terus misalnya dewi atau deling. Kita tuh salahnya sering mengingatkan nikmatnya orang, nikmatnya kita tidak pernah diingat-ingat. Salahnya kita tidak pernah diingat-ingat, salahnya orang lain terus yang kita, gitu. Itu payah. Padahal Nabi itu kan ya, rebutan salah atau rebutan bener. Singkatan itu saat ini rebutan bener atau rebutan salah. Itu dibenerke, aku sih bener aku. Padahal tidak salah, tidak aku bener. Nabi waktu pulang kemalaman dodok-dodok gitu kan. Kemalaman tidak dodok-dodok gitu, sudah kemalaman. Akhirnya rela tidur di depan pintu, khawatir kalau istrinya terganggu gitu. Akhirnya pagi-pagi istrinya buka pintu menemukan Nabi di situ. Akhirnya istrinya pun maaf, sudah minta ampun dan minta maaf sama Nabi. Ya Rasul, saya salah, mohon maaf, saya tidak dengar, saya bukan dan lain sebagainya. Nabi, enggak, aku sih salah kok. Rebutan salah. Tapi kalau sekarang rebutan bener, itu sih penyakit rebutan bener itu. Jadi menang-menangan dia, padahal hasilnya kalah. Karena dia menuruti langsung. Nah, yang enak itu kan makanya bisa tidur itu kalau kita sering ngaku salah. Nah, yang penting memang ngaku salah ini. Jadi makanya lambangnya ya kupat, ngaku lepat, bukan topong yang lain. Ngaku lepat karena dalam Al-Quran disebutkan Rabbana dzalamna anfusana. Ini kan dari Al-Quran lagi. Ini kan Nabi Adam ketika sudah salah itu tentu diilhamkan ya, kepadanya Rabbana dzalamna anfusana. Tidak minta ampun, tapi yang pertama Rabbana dzalam, yaitu ya Allah saya telah melakukan salah. Ini yang paling penting. Belum minta ampun ini, tapi mengaku salah. Karena itu rukun taubat yang paling besar adalah an-nadamah, betul. Penyesalan. Banyak orang baca istighfar, tahu istighfar, tapi tidak ada rasa kedon, gitu. Yang paling penting itu mengakui salah. Jadi haji itu al-hajju arafatu. Haji itu semesti arafah, maksudnya wukuf. Umrah pakai wukuf nggak ada umrah. Tidak pakai wukuf kan ya, dia pernah umrah. Haji tanpa wukuf tidak disebut haji. Karena itu Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu yang mesti arafah, maksudnya intinya di arafah itu. Yang pernah diucapkan di situ Rabbana dzalamna anfusana, gimana? Ini berarti rukun yang paling hebat dulu untuk haji adalah arafah. Sementara taubat itu disebut taubah an-nadamah. Taubah itu semesti ya betulnya itu. Semesti betulnya penyesalan itu. Karena itu rukun yang paling besar dari taubat. Rukun taubat kan banyak nih. Ya. Penyesalan, kedua mohon ampun, yang ketiga apa? Berjanji untuk tidak melakukan, yang terakhir adalah mengiringi perbuatan dengan perbuatan yang baik. Setelah melakukan kejelekan
terus kemudian melakukan kebaikan, niscaya kebaikan yang akan menghapus perbuatan yang jelek. Niki napa menika penyesalan yang penting. Nabi Yunus juga sama. Nabi Yunus nggih boten lafal astagfirullah, ternyata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Aku niki termasuk sing dolim tenan. Ngoten niku. Jadi dia ke belakang itu dirinya, bukan kita kan biasanya acung-acung nek orang salah kae lho. Bukan padahal nek ngacung ngoten niku sakjane sing siji sing ra ono sing siji sing rene kalau boten nggih. Kae lho ngoten sering menuduh. Kita nek ngacung ngoten nek sing telu sakjane kembali ke sini. Kita sering tidak kembali kepada diri kita sendiri tapi kepada orang lain. Introspeksi diri makanya penting sekali. Pramila yang halal bihalal ini kan terus ujung-ujungnya ngaturakan supaya lepat yun pangapunten sebagai upaya ikhtiar kita. Karena sing didhawuhaken niku wal afina anas, ciri orang bertakwa tadi kita lanjutkan. Ya benar, alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra ataupun dalam keadaan dorok, baik keadaan sempit lagi tidak punya uang ataupun sedang punya uang, itu wangel katanya gitu. Jadi dermawan itu tidak nunggu punya sebenarnya. Memang kalau dia memang dermawan ya kadang malah ya sedang tidak punya saja tetap mengeluarkan infak. Memang infak identik dengan sesuatu ya uang lah gampangannya. Tapi infak itu sama dengan sedekah kan sebenarnya. Sedekah di dalamnya infak. Lah sedekah itu tidak harus uang, tapi makanya senyum pun adalah sedekah. Karena itu kok kita sering senyum itu ya, walaupun gitu ya, kata orang yang kita benci, apa yang membenci kita itu tetap senyum. Mesti akan iso turu sing liyane gitu. Biasanya kan begitu. Ketika kita membenci seseorang terus dibenci wis iso turu dhewe ora iso turu. Akhirnya timbul hasud gitu, iri nikmatnya dia naik pangkat gitu, kita kepengen pangkatnya diberikan kepada kita atau hilang pangkatnya gitu dia. Akhirnya hasud. Ada orang makanya ada istilahnya orang tetangganya beli parabola kita beli paramek. Sengit tidak ono wong sukses sengit dipindah menjadi dapat posisi yang baru kita apa namanya sengit iri itu menghapus amal sholat hilang sama. Jadi kalau ada nikmat saudara dapat nikmat kita ikut bahagia, kalau ada kesusahan kita ikut ya, menghibur kesusahan. Jadi pertama ciri orang bertakwa yunfiquna fis sarra wad dharra. Kayak susah ya tetap bahagia, bahkan orang cok ngetak kayak susah orang curhat gitu kan ikut bahagia. Nabi itu pernah ya diberikan satu mangkok kurma, yang diberikan orang Badui, yaitu orang yang orang Badui ini kepingin satu mangkok ini dinikmati oleh Nabi suguhannya ini. Akhirnya setelah diterima Nabi dihabiskan oleh Nabi. Sahabat-sahabat penasaran, tidak biasanya Nabi ini apa namanya kalau makan mesti ngajak orang, ini kok tidak dihabiskan sendiri. Akhirnya setelah dihabiskan oleh Nabi, orang ini bahagia banget yang memberikan ini, sehingga pulang dengan wajah yang ceria sekali, bahagia karena kurmanya sudah diterima Nabi dan dimakan oleh Nabi. Setelah orangnya pergi, para sahabat bertanya pada dia, ya Nabi, tidak biasanya engkau seperti ini, biasanya engkau ngajak saya makan, bahkan engkau bertanya siapa yang belum makan, siapa yang belum makan. Sudah semuanya Nabi, tinggal engkau. Biasanya seperti itu Nabi yang terakhir. Ini kok tidak dihabiskan sendiri? Terus dijawab oleh Nabi, saya tidak kepingin orang tadi itu melihat raut wajahmu yang tidak enak. Jadi rupa-rupanya makanan itu dihabiskan Nabi karena makanannya tidak enak. Coba kalau yang makan itu orang-orang itu sahabat, mesti raut mukanya tidak, mesti musam gitu wajahnya itu. Wah mesti kalau kita mesti wah kasihan gitu, wah dia enak gitu kan. Nabi tidak ingin menampakkan, Nabi tetap merasa enak. Tidak ingin menampakkan sesuatu yang tidak enak. Jadi tolak betul wajhi.
ajar peraupane itu ya penting. Ketika nang kantor sembarang putih mesti uangnya mesti hatinya ya mesti petang gitu. Karena memang suudon atau unak-unak itu bikin jaringan, kata orang ahli psikologi itu ini jaringan kepala menjadi pecah gitu. Akhirnya memperengut gitu. Dan biasanya memperengut itu nek cara kula kaya bokong kukusan ngertos ya. Jangan guna kukusan merengut terus. Nek akeh merengut biasanya gampang lorone. Nek gampang lorone cepet karena gampang guyu. Tabassum kalau wajib akhi sodaqah. Senyum kalian terhadap saudaramu adalah para hadirin sekalian, ciri takwa yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaiz, dan menahan amarah. Nesu itu ya aslinya dari nafsu. Jadi makanya tapi nafsu itu fitrah. Nesu yang dari nafsu ini fitrah, tidak bisa dihilangkan karena ada nesu yang baik, sama dengan dendam yang baik juga ada, ghibah yang baik yang wajib, bahkan ada ketika di pengadilan jadi saksi kan gelendeng orang lain semuanya. Saksi kok orang gelendeng wong, itu salah benar, itu wajib. Ada orang namanya Pak Iwan Dua, Pak Wawan Dua, yang ngomong yang mana, yang tinggi apa yang pendek? Ngomongnya pendek itu ngomongnya atau yang ngomongnya ada yang pincang sama itu yang pincang yang satu. Itu kalau tidak diomongkan pincang mesti keliru yang tidak pincang gitu. Itu kemarin saya mau cari saudara saya Mbak Tuti namanya di mana di Jogja sana gitu. Ada mas sampai di kampungnya itu ngertas dalamnya Mbak Tuti. Tuti sing putih iki wonten tuti sekawan. Sisi tuti besek, sisi tuti wedhus, sisi niku tuti nopo malih ngoten. Nah, kula kelingan oh iya dek kita bakul sate. Oh niku sing tuti wedhus. Lah itu kalau tidak dikatakan tuti wedhus, ngomongnya elek dong tuti wedhus. Saiki ana tuti kemen kula apa jenengane jenengane Edi Kemen ngoten karena ada adibanya. Nah itu ngomongnya supaya tidak keliru. Gelendeng juga boleh, nesu juga kalau kita anaknya tidak sholat terus diri orang suruh nesu ya, dalam tanda petik nesu yang baik, gitu nih. Ono bawahan narkoba ngomongnya, pimpinan nak diam saja, wah itu harus nesu. Wah, la ta'ata li ma'siyat, la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah loyal kalau itu dalam rangka maksiat terhadap Allah, gitu kan. Tadi kan harus loyal gitu kan, tapi tidak boleh loyal terhadap kemaksiat. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan kalau itu dalam rangka maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada korupsi kolegial, berarti bersepakat ya, ta'awun ya. Makanya T tadi itu ta'awun, saling tolong menolong. Kalau sudah kenal memahami saling tolong menolong. Ta'awun itu 4 itu tadi. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Tapi tolong menolong ini harus dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Glendeng kok dikancani. Wah, terus sama al-qail sarikul mustame. Wis glendeng tinggal lunga malah dibumboni. Wah, tambah meriah, tambah renyah gitu. Sama dulu ya. Ini kok terakhir ta'afu saling memaafkan. Jadi 4 hal inilah 3 T. Kalau tadi tidak 3S, 4S sekarang 4. Mengatakan para hadirin sekalian, semoga halal bihalal ini betul-betul membersihkan hati kita ya, karena hasil dari puasa kita sudah dilatih sebulan ini, kemudian bersih hatinya. Kalau bersih hatinya mesti tingkah lakunya menjadi baik. Karena itu kalau kita melihat hati seseorang, lihatlah tingkah lakunya, karena tingkah laku keluar pancaran daripada hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Pokoknya hatinya resik sing wingi carane nek poso ya batal ganjarane nek glendeng, nek marah, nek ngapusi gitu nggih. Saiki yo wis ora poso, kata Nabi, jangan kita puasa karena menyembah Ramadan. Ada puasa Ramadhani, ada puasa uluhi. Ada puasa Ramadan ya ming apike nang Ramadan wingi tok niku. Dan sekarang tidak ada kebaikan lagi. Itu berarti itu
sejelek-jeleknya kejelekan adalah yang dilakukan setelah melakukan kebaikan. Semoga umur kita saya berkah. Amin Allahumma amin. Kita dengan silaturahim ini kan hikmahnya panjang umur, baik nominal ya, mudah-mudahan nominalnya barang ya tambah, mau nih 70 tambah 20 meneh dadi 90 ini sampai dulu gitu. Atau hanya berkahnya saja tambah ya apa 60 tapi karyanya banyak. Kata di Pak Biar itu karyanya sudah banyak. Kita nih di kantor di sini cuma 2 tahun ini karyanya banyak, jasanya sudah banyak. Gitu. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jadi bagaimana kita ada akar yang bisa dikenang oleh orang-orang yang setelahnya itu. Sama ketika nanti sudah kita pulang dari Allah SWT, ada suatu bekas-bekas kebaikan. Ini kalau sehingga bisa ditiru oleh orang-orang yang setelahnya, kita juga mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian hadani Allah ya wa jamin. Monggo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdaz zakirin hamdan mu'min hamdas salihin hamdat taibin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami minal 'aidin, orang-orang yang kembali dekat kepadamu, kembali dekat kepada sesama, kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung sa'adah di dunia dan beruntung di akhirat. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Ya Allah, Allah al-Mahmudin, dan ya Allah terimalah puasa-puasa kami. Ya Allah, kami bisa meneruskan ya Allah amal-amal kebaikan, amal yang sekarang bisa lebih baik daripada amal yang kemarin. Ya Allah, dengan taufikmu, dengan hidayahmu, dan ilahi ya pertolonganmu. Ya Allah, wal maghfuri, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kepadamu. Ya Allah, dosa yang kami sengaja, dosa yang ya Allah yang kami rahasiakan, dan dosa yang kami terang-terangan. Ya Allah, dan dosa yang hanya Engkau yang tahu. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak sekali kezaliman, ya Allah, kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun, Engkau yang Ghafur, Engkau yang Afu, Engkau yang Halim, Engkau yang tidak cepat marah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, kepada siapa lagi aku mohon ampunan kalau tidak kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, orang-orang yang telah berjasa kepada kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang telah berbuat buruk kepada kami, ampuni juga ya Allah. Dan orang-orang yang telah aku zalimi, aku salih, ya Allah, aku caci maki semuanya, ampunilah dosa-dosa mereka, supaya mereka tidak mendekat kami di akhirat kelak. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajina min su'il adzabil qabr. Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, yang bertakut kepadamu. Ya Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan dosa, kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah hubungan kami. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah kami, agama kami. Ya Allah, hablu minallah kami, hablu minannas kami. Ya Allah, perbaikilah kami, perbaikilah dunia kami. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, yang barakah, manfaat. Ya Allah, dan perbaikilah akhirat kami, karena di sanalah tempat kembali kami. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, berikan kami umur yang barakah, ya Allah, yang banyak ketaatan dan ibadah, bukan umur yang sia-sia. Ya Allah, yang penuh maksiatan dan dosa. Ya Allah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, tutuplah usia kami pada saatnya nanti. Ya Allah, dengan ketetapan iman. Ya Allah, lagi baik-baiknya kepada Engkau, lagi dekat-dekatnya kepada Engkau. Ya Allah, dan berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa baraka salam bi rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'afa minkum adani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri rangkaian acara adalah
berjabat tangan untuk saling memaafkan yang dilanjutkan dengan pertama-tama untuk Ibu berkenan menempatkan diri Kepala Disnaker Kota Magelang beserta Ibu Sri Haryati Lastri, kemudian sesepuh sekaligus mantan pejabat Disnaker Kota Magelang beserta istri beserta